Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan tafsir surah Al-Muzammil. Kita sudah di ayat terakhir, di penggalan terakhir daripada ayat terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Al-ayah. Alima an sayakunu minkum marda. Allah mengetahui bahwa ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan sebahagian yang lain berjalan di permukaan bumi mencari karunia-karunia Allah, mencari rizki-rizki Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada yang lain lagi, mereka berperang atau berjihad di jalan Allah. Tiga macam orang ini yang menjadi alasan kemudian kenapa salat tahajud itu tidak diwajibkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa katakan ini adalah bentuk kemaharahmatan Allah terhadap hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa betapa syariat Allah itu tidak memberatkan. Karena seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu atau dua syariat yang kemudian ternyata tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena andaikan itu diwajibkan, itu akan menyusahkan hamba-hamba Allah dan akan menyusahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil satu contoh saja, umpamanya tentang siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salah." Andaikan tidak akan memberatkan dan menyusahkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan siwak atau bersiwak setiap kali mereka akan mengerjakan solat. Akan tetapi karena itu akan menyusahkan dan akan memberatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya syariat ini tidak diwajibkan dan dia hanya dianjurkan dan disunatkan. Begitu juga dengan solat malam.
Di awal surah Al-Muzammil terfahami bahwa salat malam itu adalah suatu yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah sangat tahu bahwa akan ada di antara hamba-hambanya yang sakit, sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat malam. Sehingga salat malam itu pun tidak lagi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sangat tahu bahwa akan ada dari hamba-hambanya yang berjalan di atas permukaan bumi ini ke sana dan kemari mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Berjualan ke sana, berjualan ke sini, mencari rizki di sana, mencari rizki di sini. Yang dengan kegiatan dan aktivitas seperti itu akan sangat menyulitkan bagi dia andaikan diwajibkan ke atasnya mengerjakan solat malam. Sehingga Allah pun meringankan sehingga solat malam itu tidak menjadi wajib lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dituntut untuk senantiasa berjaga-jaga daripada diserang oleh musuh-musuh Islam. Sehingga dengan keadaan seperti ini akan menjadi berat bagi mereka andaikan solat malam itu diwajibkan ke atas mereka. Allah ringankan, kemudian solat malam itu tidak menjadi wajib. Ini kalau saya boleh katakan bentuk kemahakasihan Allah kepada hamba-hambanya. Ini sekali lagi saya katakan menunjukkan bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan. Syariat Islam itu tidak menyusahkan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj, kata Allah di dalam Al-Quran. Allah tidak menjadikan di agama ini perkara-perkara yang menyusahkan, perkara-perkara yang memberatkan. Mudah sebenarnya agama ini. Cuman memang permasalahannya adalah kitanya yang berat mengerjakannya. Bukan karena agama itu berat, akan tetapi karena kitanya yang, apa bahasa Indonesianya itu? Kalau bahasa Bugisnya makutu, ya kan? Kitanya yang makutu, kitanya yang malas. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk atau ini salah satu ayat di mana Allah memberitakan kepada kita bahwa betapa Allah begitu sayangnya kepada kita, betapa Allah sangat tidak mau memberatkan kita di syariat-syariat yang dia syariatkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani siapapun dari hamba-hambanya kecuali yang hambanya mampu. Tidak ada dalam syariatnya yang tidak mampu kita kerjakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 alasan tadi itu menjadi sebab kemudian kenapa salat malam tidak lagi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi salat malam hanya menjadi sesuatu ibadah yang disunatkan. Bila dikerjakan kita akan mendapatkan karunia-karunia yang sangat banyak. Bila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Tapi andaikan kita tidak mengerjakannya, kita tidak berdosa, ya kan? Tapi tidak dapat apa-apa. Tidak berdosa tapi tidak dapat apa-apa. Itu yang pertama yang berkaitan dengan ayat ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa kita renungkan bersama di ayat ini, yaitu sewaktu Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara aktivitas mencari rizki kita dengan berjihad memperjuangkan agama Allah. Disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kedua-duanya menjadi alasan atau menjadi sebab kemudian solat malam itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didampingkan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada di antara hamba-hambanya yang berjalan di permukaan bumi ini mencari karunia Allah, mencari rizki Allah, berjalan ke sana, berjalan ke sini, berjualan ke sana, berjualan ke sini, mencari rizki halal Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian digandengkan dan didampingkan dengan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mencari rizki dan berjihad di jalan Allah adalah dua yang sama-sama sangat berharga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa sawwallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati baina darajatil mujahidin wal muktasibin al-mal al-halala lin nafaqati ala nafsihi wa iyalihi. Allah mensejajarkan, Allah mensamakan di ayat ini derajat orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang sedang mencari harta yang halal untuk dia nafkahkan kepada dirinya dan keluarganya. Allah samakan. Fakana hadza dalilan ala anna kasbal mali, ini menunjukkan, ini adalah merupakan dalil bahwa sesungguhnya mencari rizki itu, mencari harta yang halal itu bimanzilatil jihad, sama kedudukannya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ini ada pemahaman seperti itu? Kata beliau, li'annahu jama'ahu ma'al jihadi fi sabilillah. Karena mencari rizki yang halal, berjalan ke sana kemari untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, Allah himpunkan bersama dengan jihad di jalan Allah. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa kedua-duanya sejajar. Kedua-duanya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jihad mempertahankan agama Allah, ini adalah jihad daripada terperangkapnya kita dalam meminta-minta. Ini adalah jihad agar kita tetap termuliakan dengan tidak menggantungkan rizki kita dan nasib kita kepada orang lain. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta adalah sesuatu yang sangat tidak dianjurkan dalam agama ini. Dikatakan orang yang meminta-minta itu kelak di akhirat itu mukanya tinggal tulang saja, tidak ada dagingnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau meminta-minta, padahal sebenarnya dia punya kemampuan untuk bekerja. Kalau dia meminta-minta, dia jadikan minta-minta itu sebagai profesi. Itulah yang akan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di akhirat nanti daging mukanya itu akan habis, menjadi tengkorak yang tidak ada dagingnya, tulang saja, memalukan. Sehingga bisa kita fahami kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara jihad di jalan Allah dengan mencari rizki untuk kita berikan nafkah yang cukup untuk diri kita dan anak keluarga kita. Di samping tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Juga banyak asar-asar daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menjelaskan tentang perkara ini. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibrahim dari Alqamah, dan Alqamah ini biasanya meriwayatkan hadisnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jalibin yajlibu ta'aman min baladin ila balad." Ini berkaitan dengan orang yang mencari rizki. Tidak ada satu orang pun yang mencari rizki untuk dia makan, berpindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Lalu bila dia sampai ke suatu kampung yang lain, membawa barang-barang dari kampung yang dia datang darinya, fayabi'uhu bisi'ri yaumihi. Lalu dia jual barang-barang yang dia bawa itu dengan harga pada hari itu. Maksudnya dia tidak ihtikar, dia tidak kalau menumpuk-numpuk barang itu, menumpuk-numpuk barang menunggu supaya harganya mahal. Nah, ini keji nih, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering diistilahkan dengan ihtikar. Apa sih arti bahasa Indonesianya itu? Menimbun-nimbun. Sebenarnya dia bisa jual hari ini. Sebenarnya dia sudah untung dengan menjualnya hari ini. Akan tetapi keadaan menunjukkan bahwa dia akan lebih untung lagi berlipat-lipat, agar kalau dia menunda-nunda sehari, 2-3 hari, lalu kemudian setelah 3-4-5 hari baru dia jual, harganya akan lebih mahal. Bukan orang seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia mencari rizkinya dari satu kampung ke kampung yang satu. Bila dia sampai ke kampung yang lainnya, dia jual barang yang dia bawa itu seketika itu juga. Walaupun untungnya tidak seberapa, tapi disitulah keberkahannya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang melakukan seperti itu? Berdagang ke sana, berdagang ke sini, membawa barang ke sana, membawa barang ke sini, tidak ada kecenderungan untuk menumpuk-numpuk, dengan keuntungan yang secukupnya. Yang penting untung. Dia sudah melepas barangnya untuk kebutuhan orang-orang kampung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu kanat manzilatuhu 'indallahi manzilatasy syuhada. Orang yang seperti itu tempatnya dan kedudukannya di sisi Allah sama dengan kedudukan orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Ustaz, ajak mos lele moki ke sana kemari, ya kan? Jangan khawatir. Itu adalah karunia, itu adalah keberkahan. Ya kan ya? Apalagi kalau umpamanya kita beri orang tenggang waktu untuk membayarnya, kita kreditkan gitu kan ya. Tapi jangan makan riba, dilaknat kok tuh. Ya kan ya. Jangan makan riba. Finreng ini nasabek kedua wajah atau bek ketelu. Pada kali keduanya dia datang, ternyata kasihan orang ini belum ada uangnya untuk dia bayar. Tunda lagi Pak, kalau bisa kira-kira 2 minggu. Dia nama gagah. Upat tanjek ku 2 minggu. Apa katanya upat tanjeng itu? Saya tunda pembayarannya 2 minggu lagi, tapi dengan catatan tambah 5%. Tambah 5%. Kalau pakai notifikasi dega malopo na matu dia nule joka narendring apon na di akhirat matu di padang mahsyar. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kiding, dahsyat itu riba. Dahsyat itu riba. Sedikit tapi berkah jauh lebih baik berbanding dengan banyak tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan menafsirkan ayat ini,
ayyuma rajulun jalaba syai'an min madinatin min madainil muslimina, siapapun laki-laki yang membawa barang dari satu kota ke kota yang lain dari kota-kotanya umat Islam, sabiran, sabar dia mengerjakan pekerjaannya, muhtasiban, tidak ada tujuannya kecuali agar mendapatkan pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan yang berkah. Lalu barang yang dia bawa itu faba'ahu bi si'ri yaumihi, lalu dia jual dengan harga hari itu. Sekali lagi dia tidak tunda-tunda menjualnya, tidak menunggu-nunggu harga akan naik. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menafsirkan ayat ini? Kana lahu 'indallahi manzilatasy syuhada. Sama dengan sabda Rasulullah. Orang itu akan punya kedudukan di sisi Allah sama dengan kedudukannya orang-orang yang mati syahid. La ilaha illallah. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ma khalaqallahu mautatan amutuha ba'dal mauti fi sabilillah. Tidak ada kematian yang saya dambakan setelah mati syahid di jalan Allah. Tidak ada kematian yang saya harapkan untuk diriku setelah kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti andaikan Allah mentakdirkan saya mati di atas tunggangan saya, berjalan ke sana kemari mencari rizki Allah, menempuh jarak yang tertentu dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya ingin sederhanakan makna daripada perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah mati syahid suatu yang sangat luar biasa pahalanya. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang yang mati syahid di jalan Allah itu mati, tidak. Bal ahyaun, mereka sesungguhnya adalah hidup. Indallahi yurzakun, di sisi Allah mereka senantiasa diberi rizki. Dari orang yang mati syahid itu sesungguhnya adalah hidup, mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kedudukan yang sangat tinggi. Tapi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, itu memang suatu kedudukan yang sangat tinggi. Tapi andaikan saya tidak bisa mendapatkan kedudukan yang seperti itu, mati syahid, saya mendambakan andaikan saya mati di atas tunggangan saya, di atas kendaraan saya, berjalan di atas permukaan Allah, berjualan ke sana kemari mencari rizki Allah yang halal. Allahu Akbar. Jadi mencari rizki itu suatu perjuangan yang tinggi. Tapi ini pencari rizki yang sabar dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan pencari rizki yang tamak, bukan pencari rizki yang menguah. Ada apa menguah itu? Serakah, ya kan? Ya kan? Sudah untung 10%, cedek. Untungnya mau 30%. Ya kan ya? Ya, biar sedikit. Karena meringankan umat, meringankan saudara seiman kita di perkara-perkara yang mereka akan teringankan dengan perilaku kita, itu Allah akan memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Cuman padangkangnya deh, naku dia na 50% sarona, dia na puas, asas 50%. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa Allah hilang." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirus saduq, pedagang yang jujur, ma'al kiramil bararah,
dia oleh Allah akan ditempatkan bersama dengan orang-orang bararah. Bararah itu adalah para nabi, para malaikat, para salihin, dan para orang-orang saleh. Itu pedagang yang jujur. Tapi pedagang yang pak beling lebih kurang lah sebaliknya. Saya linafuang 150. Nah, untuk tosi orang yang menawarnya kelewatan juga. Dia nawar di itu pulau, kan tak lewat pula nawarnya itu, ya kan? Weh, dia dikasih amu modalakna dia itu, ya kan? Nah, kemudian ini menjadi kebiasaan dalam upaya untuk meyakinkan pembelinya. Ditawar 140 pun dia bilang modalnya belum cukup. Dia padahal dia mau jual berapa? 150. Dia kan dijukai ya. La ilaha illallah. Mana dia? Tapi intinya lepas daripada yang lain-lainnya adalah kita ingin mengatakan bahwa pedagang yang sesungguhnya, pedagang yang bersabar mencari rizkinya, pedagang yang senantiasa berorientasi agar dalam perdagangan dan jual belinya itu ada pahala yang Allah berikan kepadanya, pedagang-pedagang yang seperti itulah yang kata Rasulullah, kata sahabat, bahwa dia akan ditempatkan oleh Allah di kedudukan sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita renungi berkaitan dengan ayat di surah Al-Muzammil ini. Tapi intinya adalah kita katakan seperti yang kita katakan di awalnya, 3 permasalahan ini adalah menjadi alasan kenapa kemudian solat malam itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa garis bawahi lagi bahwa mencari rizki yang merupakan salah satu alasan yang dengannya Allah meringankan solat malam itu tidak menjadi wajib, itu didampingkan dengan jihad di jalan Allah yang mengisyaratkan bahwa ternyata mencari rizki yang halal itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa memberi nafkah dari rizki-rizki yang halal kepada anak-anak kita, kepada istri kita, itu adalah suatu sedekah yang luar biasa. Dikatakan bahwa apa yang kau letakkan, apa yang kau berikan untuk dimakan oleh anakmu dan istrimu, itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan tercatat sebagai sedekah darimu. Padahal sesungguhnya memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada anak itu kewajiban yang andaikan kita tinggalkan kita akan berdosa. Tapi walaupun itu wajib, bila kemudian kita laksanakan dengan tulus dan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selain melepaskan kita daripada kewajiban kita menafkahi anak istri kita, ada nilai lebih yang Allah berikan kepada kita, bahwa itu akan bernilai sedekah dari kita kepada anak-anak kita. Sekali lagi, padahal itu adalah kewajiban. Tapi disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia peruntuk. Mana dia? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah penggalan ayat ini, bahwa Allah tahu kalian ada di antara kalian yang sakit, Allah tahu bahwa ada di antara kalian yang sedang bepergian di permukaan bumi ini mencari rizki yang halalnya, Allah tahu bahwa ada di antara kalian yang sedang berjihad di jalan Allah,
Oleh karena itu solat malam tidak diwajibkan lagi, tapi faqra'u ma tayassara min. Bacalah dari Al-Quran, salah satu maknanya, bacalah dari Al-Quran yang bisa engkau baca. Apa yang termudah bagimu untuk kau bisa baca? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita artikan bahwa bacalah dari Al-Quran, bahwa maknanya adalah memang membaca, para ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan perintah membaca yang mudah bagi kita untuk membacanya adalah membaca di dalam solat kita di Qiyamul Lail. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau memang begitu keadaanmu, solat malam itu sudah tidak menjadi wajib ke atas kalian, sehingga dalam solat malam kalian tidak perlu kalian mengerjakannya sampai sepertiga malam, 2/3 malam atau setengah malam, tapi cukup laksanakanlah solat itu dengan membaca yang kalian mampu dan bisa daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, para ulama kita kemudian berijtihad untuk menentukan seberapa banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang semestinya kita baca, dan itu sudah termasuk di antara keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ulama kita, khasatan ulama kita yang bermazhab Syafi'i dan bermazhab Maliki, itu mengatakan bahwa minimal yang boleh kita baca waktu sholat tahajud adalah membaca Al-Fatihah saja. Artinya kalau saya sholat tahajud, lalu dalam sholat tahajud saya hanya membaca Al-Fatihah, tidak membaca ayat yang lain, Al-Fatihah saja, itu sudah termasuk orang-orang yang melaksanakan Qiyamul Lail. Mudah kan? Tapi sebenarnya bukan berdirinya membaca Al-Fatihah. Yang susah dari Qiyamul Lail itu adalah apanya? Apanya? Bangunnya. Bangunnya. Bagaimana bisa bangun di 2/3 malam akhir? Bagaimana bisa bangun? Nonton Barcelona dengan Real Madrid itu sampai jam 3 malam di Kagarapang. Ya sedih. Rejipah. Jadi syariat ini sudah sangat-sangat memudahkan kepada kita. Allah sudah sangat memberikan keringanan. Akan tetapi permasalahannya kitanya yang tidak mampu mengatur waktu kita, sehingga bukan solatnya yang berat, tapi bangunnya untuk solat itu yang berat. Disebabkan karena perilaku kita juga. Ini real kenyataan, berlaku pada siapapun termasuk saya. Ya kan ya? Yang berat itu adalah bangunnya. Nah, seperti itu. Padahal para ulama kita sudah mengatakan faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang paling mudah yang bisa kau baca daripada Al-Quran itu. Dikatakan kalau kau bangun malam cukup membaca Al-Fatihah saja, itu sudah dianggap sudah membaca daripada Al-Quran. Tapi kalau Imam Abi Hanifah mengatakan selain Al-Fatihah bacalah juga minimal 1 ayat. Minimal satu ayat. Itu pun ringan sesungguhnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratkah kalau 1 ayat? Waladhdallin. Amin. Apa lagi? Alif Lam Mim Allahu Akbar. Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Syariat ini tidak susah. Syariat ini memang betul-betul diringankan untuk bisa kita kerjakan. Itu menurut Imam Abi. Kalau udah menurut ulama yang lain,
minimal ayat yang harus kita baca setelah Al-Fatihah itu adalah 3 ayat. Tiga ayat. Karena menurut mereka surah yang paling pendek dalam Al-Quran itu adalah 3 ayat. Surah apa itu yang 3 ayat? Surah An-Nasr, Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Katanya yang paling pendek itu inna atainakal kautsar. Itu yang paling pendek. Waladhdallin, amin. Baru inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selesai. Rakaat kedua baca lagi itu inna a'taina. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ada sahabat, karena dia yang paling bagus bacaannya di kaumnya, akhirnya oleh kaumnya dipilih untuk menjadi imam kampung. Tapi subhanallah, sahabat ini di dalam solatnya setelah Al-Fatihah yang dia pakai pengupu kul huwallahu saja. Bukan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Enggak, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua kul huwallahu ahad, besok kul huwallahu ahad lagi, lusa kul huwallahu ahad hari, terus-terusan kul huwallah. Tidak ada seperti itu. Akhirnya kaumnya bilang, ganti-ganti kawannya. Pindah-pindahlah sedikit. Katanya, itu yang saya suka. Kalau kau tidak suka dengan cara imam saya, udah nggak usah saya jadi imam. Tapi karena memang dia yang paling bagus bacaannya, akhirnya dia tetap jadi imam. Solusinya adalah pergi mengadukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini imam kami ini kul huwallah terus, bukan kul. Kalau sebagian orang kan kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallah. Kalau ini enggak, kul huwallah terus. Dipanggil oleh Rasulullah, kemudian dia diinterogasi lah kalau saya boleh istilahkan. Benarkah apa yang diadukan oleh kaum? Benar ya Rasulullah. Terus kenapa engkau terus membaca kul huwallah? Kata dia, saya ya Rasulullah sangat-sangat cinta dengan kul huwallah. Karena dia suka dengan kul huwallah. Kalau dia karena memang suka kul huwallah. Kalau kita baca kul huwallah terus karena yang kita hafal cuman kul huwallah. Kira-kira begitulah. Iya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintamu kepada kul huwallah itu yang akan menjadi sebab kau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. La ilaha illallah. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin saya katakan di sini bahwa kalau arti daripada faqra ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Qur'an, bahwa dalam salat malam cukup kita membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca ayat setelahnya, atau kata ulama yang lain cukup dengan membaca 1 ayat setelah Al-Fatihah, atau kata ulama yang lain cukup membaca 3 ayat dari Al-Fatihah. Yang manapun dari ketiga-tiga ini sesungguhnya adalah keringanan. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Itu kalau kita terjemahkan atau tafsirkan firman Allah, membaca yang mudah dari Al-Quran dalam solat. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian dari ulama kita yang menafsirkan bahwa perintah untuk membaca Al-Qur'an yang mudah itu di malam hari, tidak dalam solat. Jadi seolah-olah kalau kita bangun malam, berikan sedikit waktu dari waktu-waktu kita di penghujung malam itu untuk membaca Al-Qur'an. Tidak dalam solat. Setelah selesai solat, luangkan sedikit waktu untuk membaca Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara ini para ulama-ulama kita itu menjelaskan bahwa setidak-tidaknya
ada mana dia ini? Baik. Setidak-tidaknya ada 5 pendapat daripada ulama kita bahwa sebanyak apa yang semestinya kita baca dari Al-Quran di penghujung malam kita pada saat kita bangun untuk tahajud, seberapa banyak daripada Al-Quran yang semestinya kita baca. Tidak di dalam solat kita, tapi di luar solat. Ada satu pendapat, dan ini pasti berat, dikatakan bahwa maksud membaca Al-Quran di luar solat di sini adalah jami' Al-Quran, membaca semua Al-Quran. Siapa yang mampu, ya kan? Kenapa kemudian ini Allah syariatkan, Allah perintahkan? Karena sepanjang seperti apapun Al-Quran itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran akan sangat mudah dibaca. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca. Cuman adakah orang yang mau membacanya? Jadi Al-Quran itu termudahkan. Ini yang kemudian oleh Imam Ad-Dhahhak yang berpendapat seperti ini, bahwa semestinya kita dibangun kita di penghujung malam itu kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, dan dikatakan mesti membaca semua Al-Quran. Berat ini, berat. Pendapat yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup membaca sepertiga Al-Quran. Ini pun masih berat. Berat tak Ustaz? Sepertiga Al-Quran berat. Ada juga pendapat yang mengatakan cukup membaca 200 ayat daripada Al-Quran. Ini pun berat kalau menurut saya. 200 itu sama dengan surah Asy-Syu'ara lah, atau surah Al-Baqarah, ya kan ya. Ada pendapat keempat yang mengatakan bahwa cukup membaca 100 ayat. Ini agak ringan. Itu pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Ada pendapat yang kelima, dan ini yang paling mudah. Kalau saya pilih ini, ya kan ya, cukup membaca 3 ayat. 3 ayat. Kalau saya pilih ini, ya kan ya, pilih ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberagam seperti apapun pendapat ulama kita tentang pentingnya membaca Al-Quran, akan tetapi hikmah yang bisa kita ambil atau faedah yang mungkin kita bisa ambil daripada perbedaan pendapat ini adalah adanya penekanan dari syariat ini untuk kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Adanya kecenderungan daripada syariat ini untuk menjadikan kita betul-betul senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita yang sekarang ini yang hidup di akhir zaman. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mengeluhkan bahwa ada di antara sahabat-sahabatnya yang kemudian menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang tertinggalkan, sesuatu yang hanya menjadi apa sih yang kalau barang-barang yang ditempatkan di barang yang lama-lama itu apa? Bukan museum, naam, yang barang-barang tua yang diletakkan di museum. Itu sudah dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, 1500-400 abad yang lalu, atau 1400 tahun yang lalu. Al-Quran menceritakan, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu kata Al-Quran menceritakan tentang keluhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi, sesungguhnya kaumku,
ittakhadhu, mereka menjadikan Quran ini mahjuran, benda yang tertinggalkan. Itu dulu benda yang tertinggalkan. Insyaallah sudah masuk waktu Isya. Yang penting jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau bangun kita tengah malam, minimal baca paling rendah 3 ayat saja. Insya Allah sudah termasuk golongan orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.